Dari panggung kelas kampung, Mandra melangkah ke layar kaca. Dan berikutnya, ia menjemput impian sebagai bintang film layar lebar. Selalu pada enak, gentong pecah. Bulu. Inilah lompatan yang tak disangka-sangka dari seorang Mandra yang tak pernah menakar tentang nasibnya. Mandra hanya tahu, ia cinta akting dan berkesenian. Mandra tak pernah berhitung untung rugi dalam meniti semangatnya. Adalah sutradara film Nyai Abbas Akub yang kemudian tertarik dengan aktingnya. Meski sempat gagal dalam casting, namun akhirnya Mandra sempurna menggenggam impiannya. Pertama yang menemukan saya untuk tampil di layar lebar zaman itu Nyai Abbas Akub almarhum. Filmnya Rojali dan Juleha. Saya dimunculin untuk memerankan peran utama yang menjadi Rojali. Yang Julehanya Lydia Kandau. Pada saat itu dipanggil lah saya. Datanglah casting bahasanya. Begitu dia lihat saya masih anak-anak banget. Ditimpalin sama Lydia Kandau. Sementara Lydia Kandau udah mulai remaja. Nah kita di bawah remaja. Apalagi zaman itu almarhum ngeledeknya. Udah pernah pacaran belum? Ya boro-boro pacaran, yang jelas takut ada gitu. Ya intinya sampai ditanya, udah pernah nyium belum? Udah nyium, udah yang jelas nggak ada gitu ya. Akhirnya sampai batal. Nah berikutnya tahun 78 baru beneran main film. Judulnya Mereka Memang Ada. Kalau menurut saya mah girang. Artinya dia benar-benar berhasil. Apa yang ilmu orang tua dijalanin sampai sekarang masih dipegang. Akhirnya ya ketemu-ketemunya lagi dia pas bentuk Mandraget. Saya mah peranan jadi OS aja saya minta bayaran, saya kagak ngerti. Lah kalau OS mah kan kagak kelihatan di layar. Saya datang aja ke kantor minta bayaran. Lah kata itu mah OS Pak Iin. 8 syuting juga. Buset, kita sampai malu. Belum pengalaman. Ini punya lu? Ya, itu punya saya. Nah kalau ini baju lu kok ada di sini? Mana gue udah boleh nyuci lagi? Makan tuh upil. Emang nyeksa gue lu? Hah? Wanda? Emang gue pembantu lu? Kenapa lu? Cuma satu baju aja juga ribut. Boleh aja lu menangin orang demenan lu. Gua agak senang. Mas, sabar mas. Apaan malu? Boleh sabar mas, sabar. Ya. Maaf lu. Maaf mas. Kenapa lu? Gak sekitar lu. Maaf mas. Apaan lu membelain gua mandiin lagi lu? Mas, aduh maaf. Jangan mas. Maaf. Sinetron Sidul Anak Sekolahan membawa Mandra sebagai ikon komedi Betawi di layar kaca. Gegap gempita sukses pun terdengar riuh di kala itu. Mandra benar-benar tak menyangka jika aktingnya bersama Rano Karno membawa berkah rezeki dan popularitas yang begitu tinggi. Padahal yang Mandra lakukan hanyalah satu, yakni totalitas dan berani mencoba tantangan meski tak dibayar sekalipun. Ya zaman itu sih boleh dibilang, ya maaf ya, saya zaman layar lebar juga sudah dikenal. Ngetop di layar lebar sama TV kan beda. Kalau di TV bahasanya kalau udah ngetop di TV berarti dari A sampai Z, beda sama layar lebar. Masih ada batasan. Ya kalau yang nonton ya tahu, kalau agak yang nonton kagak tahu. Kalau dulu mungkin bisa di bioskop, kalau di kampung ya sampainya di layar tancap. Kan kira-kira gitu. Jadi ada batasan, tetap ada batasan. Nah balik lagi kembali pada saat tahun 92 untuk pertama kali mau garap Sidul. Pada saat ditawarin dikasih naskah sama Haji Nana. Ya kebetulan memang kita udah kenal sebelumnya Merano kan. Begitu dikasih naskah dul, nah yang begini sebenarnya gue suka. Jadi yang namanya bahasa honor jangan gede, seperak juga kita nggak bicarain. Gitu. Emang ada honornya dulu. Ya kita sama Rano masih zaman kerja bakti. Yang ada bayarannya bener cuman almarhum Benyamin doang. Soalnya dia udah nyetua galakan. Udah nyegalakan ya gedean.
Haji Rano membayar dia aja masih diskusi sama kita. Lu ngomongin honor dia mulu, gua kagak ada bayarannya nih. Jadi kalau pulang diongkosin sama Rano. Gitu. Sampai saya syuting saya bener-bener karena saya suka. Saya main, saya serius, saya total. Bahkan saya nongkrong di Cililitan sampai lama. Sampai 2 bulan. Pengen ngeliatin Kenek kayak apa sih Kenek gitu. Totalitas pula yang pada akhirnya membawa Mandra pada kenyataan berbeda dengan kehidupan kesehariannya. Sukses memerankan supir oplet di sinetron Sidul Anak Sekolahan membuat Mandra dinilai mirip seperti tokoh yang ia perankan. Mandra dianggap buta huruf, Mandra juga dianggap orang gila. Adalah kenyataan lain yang ditanggapinya dengan senyum. Bahkan saya pernah dibilang orang gila juga pernah. Karena kita syutingnya waktu itu kan traveling. Supir oplet kan kelayap sono. Bahkan sama ada ibu-ibu pernah dimaki. Kita dibilang orang gila, saya merano. Karena rutenya pada saat itu dari Pasar Minggu ke arah Ragunan, itu saya teriaknya, Mester, Mester, Mester gitu. Sementara Mester ke arah sana kan, gitu kan. Nah itu dimaki. Orang gila loh, gitu. Sejak kapan Mester pindah ke Ragunan? Karena saya ambil rutenya ke arah Ragunan. Ya udah cuek aja, kira kayak gitu. Nah akhirnya begitu tayang muncullah seolah-olah itu memang kagak acting, apa adanya. Bahkan sampai ada rumor bahwa saya ini nggak pakai naskah. Dan sekarang kagak pakai naskah, katukatnya di mana? Ya kan tetap saya pakai naskah, tapi seolah-olah nggak pakai naskah. Makanya sampai orang percaya banget kalau saya ini memang orang goblok kagak bisa baca gitu. Bahkan banyak nggak sedikit orang, ada anak kecil minta tanda tangan sama saya, kok nggak jadi tuh anak, lari lagi ditarik sama orang tuanya. Saya perhatiin kok nggak jadi minta tanda tangan karena digebuk sama emaknya. Alasannya apa? Jangan minta tanda tangan, kesian. Kan dia nggak bisa baca tulis. Ya, sampai sebegitunya gue. Kira-kira gitu. Akibat total gitu kan, kira-kira itu. Kira-kira. Anekdot tampang desa rejeki kota pada akhirnya menempel di raga seorang Mandra. Mandra juga tak pernah ambil pusing tentang kenyataan fisik bibirnya yang kerap disindir-sindir sebagai banyolan penyedap akting lawan mainnya. Bagi Mandra, apapun yang ia miliki adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Termasuk soal bibir yang membawa hoki dan beragam cerita menarik yang tak terlupakan. Ya iya. Ya emang kasarnya ya fisik saya ya ini bagian dari modal. Ya makanya saya bilang mungkin saya kalau saya dibikin ganteng kali saya nggak bakal begini gitu. Ya ini yang saya punya, ini yang saya dikasih, ini yang saya banggain udah. Ya gara-gara muka gue begini, alhamdulillah gue bisa begini gitu gara-gara. Mandra yang dulu seniman kampung pada akhirnya menjelma sebagai artis kelas wahid. Di mana-mana orang di seantero negeri ini membicarakannya. Di saat itulah Mandra merasakan betapa popularitas membuatnya dicekam ketakutan dan rasa was-was. Di titik ini, Mandra bermunajat untuk tidak hanyut dalam segala gelombang sukses dan timbunan harta. Mandra bahkan meminta Tuhan mengurangi rezekinya sebab ia tidak mau tenggelam dalam fana dunia. Saya pernah zaman waktu gara-gara main film yang pertama kali gagal, akhirnya sempat cerita sama orang tua. Karena pada saat itu tinggal ibu. Mak, kan bahasa saya mak. Mak, saya pengen jadi bintang film. Dia cuma ketawa aja. Karena impiannya terlalu tinggi dianggapnya. Makanya sampai saat itu begitu saya berhasil lewat dulu, saya ngotot, saya harus punya rumah produksi. Saya nggak mau tinggi-tinggi nama saya. Dan kalaupun rezeki yang diturunkan ke saya, ini saya anggap ini banyak, buat saya tolong dikurangin lagi. Siapa sih yang kagak mau? Cuma kalau memang berlebihan juga nggak mampu saya. Bukan nggak mampu melaksanakan tugasnya, tapi paling kagak saya nggak mampu dengan itu tadi. Gitu. Pertanggungjawabannya. Berusaha tampil gue pengen ganteng emang udah segini-gininya gitu. Gue ungkapin dengan kata mesra emang gue kagak punya. Ya udah, ya apa adanya, lu mau ya syukur, kagak ya udah untung-untungan aja. Ya bahasa Betawi bilang gue selon.